Setelah mereka bertiga sampai di lapisan pertama, mereka langsung memasuki lubang menuju lapisan kedua. Kemudian Zoe muncul di lapisan pertama. Zoe mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda, dan mengatakan kalau mereka bertiga datang ke sana tanpa hasil. Karena harta peti mati itu sudah lama diambil oleh Zoe, dan digunakan untuk membuat pagoda. Bahkan energi spiritual celestial yang terkandung dari peti mati sudah diserap habis oleh mayat Ting Er, agar tubuhnya bisa dipertahankan utuh. Zoe mengatakan kalau dia akan mencari giok langit lagi untuk Ting Er, dan Zoe mengira kalau di lapisan ketiga pasti ada banyak giok langit. Setelah mengatakan itu, Zoe merasakan sesuatu, dan langsung kembali menyimpan mayat Ting Er yang ada di tangannya. Zoe melihat retakan di langit, dan tiba-tiba seseorang muncul, orang itu adalah Santai. Santai bergumam kalau dirinya sudah memeriksa hampir semua pecahan alam surgawi, namun dirinya masih belum menemukan mayat celestial yang dia cari. Santai yang melihat Zoe di sana, dia langsung menyapa Zoe. Sementara itu ekspresi Zoe menjadi suram, karena dari semua orang yang datang dari planet Suzaku, hanya Santai yang Zoe takuti, karena tingkat kultivasi Santai sama dengan Zoe, yaitu berada di tahap menengah soul transformasi. Setelah melihat Santai, Zoe langsung melompat ke dalam lubang. Melihat hal itu, Santai terkejut, karena Zoe mengabaikannya. Di saat Santai mau pergi dari sana, tiba-tiba Santai mencium aroma kematian. Santai mengira kalau aroma kematian itu merupakan mayat celestial seorang wanita. Santai pun menjadi senang, karena dia menemukan sesuatu yang dia cari selama ini. Dengan begitu Santai mengira kalau dirinya dapat menyelesaikan tugas dari pemimpin sekte mayatnya, yaitu misi untuk menemukan mayat celestial di pecahan alam surgawi. Kemudian Santai melihat lubang yang Zoe masuki, dan Santai langsung memasuki lubang itu juga. Sementara itu mereka bertiga tiba di lapisan kedua, tempat di mana harta itu berada. Namun semua harta yang ada di sana sudah tidak ada, karena seperti yang dikatakan Zoe sebelumnya, peti mati itu sudah lama diambil oleh Zoe. Chihu yang melihat hal itu, jelas membuat Chihu terkejut, bahkan Hongdi sangat marah kepada Chihu, karena perjalanan mereka sia-sia. Sementara itu Wang Lin tidak kecewa seperti Chihu dan Hongdi, karena Wang Lin tidak kehilangan apapun saat datang ke sana. Justru Wang Lin mendapatkan untung, karena dirinya mendapatkan salah satu bahan untuk membuat kompas bintang. Kemudian Wang Lin menyadari kalau genangan air itu sangat dalam, dan tidak ada dasarnya. Wang Lin memberitahu Chihu kalau genangan air itu kemungkinan pintu masuk ke lapisan ketiga. Di saat mereka bertiga melihat genangan air itu, tiba-tiba Zoe turun dari atas terowongan, dan sebuah gelombang tekanan kekuatan langsung menghantam mereka bertiga. Chihu dan Hongdi langsung terpental ke belakang, dan langsung terluka. Sementara itu Wang Lin yang sudah menyadari kalau ada seseorang yang mengikuti mereka, Wang Lin sudah berjaga-jaga, jadi saat Zoe muncul, Wang Lin dapat dengan mudah menghindarinya. Zoe terkejut saat melihat Wang Lin bisa menghindarinya. Chihu yang mengenali identitas Zoe, dia berkata, "Zoe, dari sekte 5 elemen." Mendengar hal itu, Zoe tersenyum dan bertanya, "Bocah dari klan iblis raksasa, kau kenal aku?" Chihu pun dengan hormat menyapa Zoe, dan mengatakan kalau Chihu tahu nama Zoe sejak masih muda, karena Chihu adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Chihu tahu nama para kultivator soul transformasi dan di atasnya, yang ada di planet Suzaku. Sementara itu Hongdi yang mendengar nama Zoe, Hongdi langsung menyembunyikan ekspresi jijinya, karena Hongdi juga tahu rumor tentang Zoe, yang menyukai mayat wanita. Kemudian Zoe menatap ke arah Wang Lin, dan mengatakan kalau Wang Lin sudah menyadari keberadaan Zoe, saat dalam perjalanan ke sana. Mendengar hal itu, Wang Lin dengan hormat mengatakan kalau dirinya hanya sedikit merasakannya, namun Wang Lin tidak yakin. Mendengar hal itu, Chihu dan Hongdi terkejut, karena Wang Lin yang kekuatannya di bawah mereka dapat merasakan keberadaan Zoe, sedangkan mereka berdua tidak bisa merasakan Zoe. Kemudian Zoe memberitahu mereka bertiga kalau harta peti mati giok yang ada di sana sudah diambil oleh Zoe, dan Zoe menyuruh mereka bertiga untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu, Chihu langsung mengangguk. Sementara itu Hongdi tetap diam, dan terus menatap ke genangan air. Zoe pun tersenyum, dan mengatakan di bawah mereka masih ada lapisan ketiga, jika mereka tidak takut mati, mereka bisa mencoba memasukinya, dan genangan air itu adalah pintu masuk menuju ke lapisan ketiga. Setelah Zoe mengatakan itu, tiba-tiba Santai muncul dari terowongan di atas, dan Santai terkejut saat melihat di sana sudah ramai banyak orang. Sementara itu Zoe yang melihat Santai, Zoe bertanya apa tujuan Santai yang terus mengikuti Zoe. Mendengar hal itu, Santai tertawa dan mengatakan kalau dirinya tidak punya niat apapun. Santai mengatakan kalau dirinya hanya tertarik pada lapisan ketiga. Santai pun bertanya apakah Zoe tidak akan membiarkan Santai masuk.
Mendengar hal itu, Zoe mengabaikan Santai, dan Zoe langsung memasuki terowongan yang ada di dalam genangan air, untuk memasuki lapisan ketiga. Melihat hal itu, Santai langsung mengikuti Zoe, dan langsung memasuki terowongan menuju lapisan ketiga. Hongdi yang tidak mau kembali tanpa mendapat hasil apapun, Hongdi juga langsung memasuki lapisan ketiga, dan berharap mendapatkan sesuatu di lapisan ketiga. Sementara itu Cihu bertanya apakah Wang Lin mau ikut masuk ke lapisan ketiga, atau mau pergi untuk kembali. Mendengar hal itu, Wang Lin bertanya siapa sebenarnya Zoe. Cihu pun mengirimkan transmisi suara, dan memberitahu Wang Lin kalau Zoe adalah salah satu kultivator soul transformasi yang ada di planet Suzaku, dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Zoe juga memiliki julukan karena dia menyukai mayat. Cihu memperingatkan Wang Lin untuk tidak keras-keras menyebut julukan Zoe tersebut, karena jika Zoe mendengarnya, dia akan langsung membunuhnya. Setelah menjelaskan semua itu, Cihu mengajak Wang Lin untuk pergi bersama, dan memeriksa lapisan ketiga. Mendengar hal itu, Wang Lin mengangguk, dan mereka berdua langsung memasuki pintu masuk menuju lapisan ketiga. Tak lama kemudian, Cihu dan Wang Lin tiba di lapisan ketiga, yang dipenuhi dengan kristal, dan kristal-kristal itu mengeluarkan energi spiritual celestial yang sangat kuat, yang ada di mana-mana. Tidak jauh dari sana, Hongdi sedang mengumpulkan energi spiritual celestial yang ada di sana, dengan harta labunya. Cihu yang melihat energi spiritual celestial yang ada di sana sangat melimpah, dia sangat gembira dan langsung mulai mengumpulkan energi spiritual celestial menggunakan hartanya. Sementara itu Wang Lin juga langsung mengumpulkan energi spiritual celestial yang ada di sana menggunakan kayu pembersih, yang didapat dari Sunley. Mereka bertiga pun terus fokus mengumpulkan energi spiritual celestial yang ada di sana. Sementara itu tidak jauh dari sana, suara ledakan muncul. Saat ini Zoe sangat kesal kepada Santai yang terus mengikutinya. Zoe pun mengatakan agar Santai berhenti mengikutinya, dan mengatakan kalau di sana banyak energi spiritual celestial, namun bukannya Santai mengumpulkan energi spiritual celestial yang ada di sana, Santai malah terus mengikuti Zoe. Mendengar hal itu, Santai mengatakan kalau Zoe memiliki aroma kematian, jadi Santai akan terus mengikuti Zoe. Mendengar hal itu, Zoe langsung menggunakan teknik dengan tangannya, dan sebuah pusaran muncul. Pusaran itu mempunyai daya hisap yang sangat kuat, yang membuat kristal-kristal yang ada di sekitarnya pecah, dan langsung terhisap ke pusaran. Sementara itu, tubuh Santai yang juga mau terhisap ke pusaran, Santai langsung mengeluarkan peti mati besar, dan langsung berdiri di atas peti mati itu. Setelah mengeluarkan peti mati itu, Santai dapat menahan kekuatan hisap dari pusaran. Setelah melihat teknik yang digunakan Zoe, Santai langsung mengenali identitas Zoe, yang memiliki rumor kalau Zoe menyukai mayat wanita. Dan itulah alasannya Santai dapat mencium aroma kematian yang sangat kuat pada Zoe. Kemudian Santai menggunakan peti mati itu, yang seketika asap hitam keluar dari peti mati tersebut, dan langsung membentuk telapak tangan besar. Kemudian telapak tangan itu langsung menghantam pusaran. Akibat hal itu, lapisan ketiga itu langsung bergetar, dan membuat kristal yang ada di sana hancur menjadi debu. Retakan ruang mulai muncul di langit, dan langsung menyebabkan semua energi spiritual celestial yang ada di sana menghilang ke dalam retakan ruang. Sementara itu Zoe juga langsung mengenali identitas Santai, yang merupakan tetua sekte mayat. Zoe pun mengatakan jika mereka bertarung, maka pecahan alam surgawi itu akan runtuh. Meskipun mereka berdua masih bisa selamat dari runtuhnya pecahan alam surgawi dengan tingkat kultivasi mereka, namun Zoe mengatakan kalau di sana ada total 6 pecahan alam surgawi yang tumpang tindih. Jika salah satu pecahan alam surgawi itu runtuh, maka keenamnya juga akan runtuh. Pada saat itu, bahkan seorang yang berada di tahap ascendan juga tidak akan bisa selamat. Mendengar hal itu, Santai terkejut. Kemudian tubuh Santai menghilang dari peti mati, dan langsung muncul di belakang tubuh Hongdi. Santai pun mengatakan kalau Santai akan meminjam tubuh Hongdi sebentar, untuk bertarung dengan Zoe. Seketika asap hitam keluar dari tubuh Santai, dan masuk ke dalam tubuh Hongdi. Melihat hal itu, Hongdi terkejut, dan dia sadar meskipun dia melawan, hal itu akan sia-sia, karena Hongdi tidak mungkin bisa menang melawan seseorang yang berada di tahap soul transformasi. Kemudian Hongdi mengangkat tangan kanannya, dan memperlihatkan gelang giok di tangannya. Hongdi pun mengatakan kalau gelang itu merupakan simbol murid inti Suzaku, yang terkait dengan jiwa Hongdi. Jika Hongdi mati, gelang itu akan meledak dan akan menyebabkan pecahan alam surgawi itu runtuh. Hongdi mengatakan jika itu terjadi, maka Santai juga akan mati. Meskipun Santai bisa selamat, namun orang dari Suzaku pasti akan memburu Santai, setelah gelang itu hancur. Mendengar hal itu, Santai mengatakan agar Hongdi tidak perlu khawatir, karena Santai tidak akan membunuh Hongdi. Kemudian Santai memberitahu Zoe,
kalau Santai akan meminjam tubuh Hongdi untuk bertarung dengan Zoe, dengan begitu pecahan alam surgawi itu tidak akan runtuh. Namun Santai menyuruh Zoe untuk memilih seseorang juga, untuk dikendalikan. Mendengar hal itu, Zoe bertanya apa yang sebenarnya Santai inginkan dari Zoe. Santai pun mengatakan kalau dia menginginkan mayat celestial milik Zoe. Mendengar hal itu, Zoe sangat marah, karena mayat Ting Er adalah hal yang paling berharga milik Zoe. Zoe pun berkata, Ting Er, di sini ada orang lain yang mau mencuri kamu. Siapapun yang mau mencuri kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, Zoe langsung menunjuk Chihu dan berkata, kamu, kemarilah. Mendengar hal itu, Chihu tidak berani menolak, dan langsung terbang menuju Zoe. Kemudian Zoe menggunakan teknik untuk mengendalikan Chihu. Seketika aura warna-warni muncul, dan masuk ke dalam tubuh Chihu. Chihu pun mulai melawan, namun Zoe mengatakan kalau Zoe akan mengendalikan Chihu sekali, dan itu tidak akan membuat Chihu mati. Chihu juga akan memahami domain milik Zoe. Setelah mendengar hal itu, Chihu tidak lagi melawan, dan seketika kekuatan Chihu naik ke tahap akhir soul formasi. Setelah Santai memilih Hongdi, dan Zoe memilih Chihu, Santai pun menyuruh Wang Lin untuk pergi dari sana. Wang Lin yang juga tidak mau terlibat dengan masalah mereka, Wang Lin langsung pergi seperti yang disuruh oleh Santai. Namun di saat Wang Lin mau pergi, Hongdi menyuruh Santai untuk membunuh Wang Lin. Hongdi mengatakan kalau dia tidak akan melawan, dan membiarkan Santai mengendalikan tubuh Hongdi, jika Santai bisa membunuh Wang Lin. Mendengar hal itu, Santai langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin tetap tenang, dan langsung mengeluarkan bendera larangan yang dapat memicu petaka surgawi. Wang Lin pun mengatakan jika Hongdi ingin tempat itu runtuh, maka Wang Lin akan langsung menggunakan petaka surgawi dari bendera larangannya. Santai pun terkejut saat melihat bendera larangan di tangan Wang Lin, yang dapat memicu petaka surgawi. Santai mengira jika Wang Lin menggunakannya, maka semua orang yang ada di sana tidak akan ada yang selamat, termasuk Wang Lin sendiri. Santai pun langsung menghentikan serangannya yang mengarah ke Wang Lin. Kemudian Wang Lin mengatakan kalau dia juga tidak akan buru-buru pergi, dan akan menonton pertarungan mereka. Tak lama kemudian, Chihu berubah menjadi raksasa. Di belakang Chihu berdiri jiwa asal Zoe, sedangkan tubuh asli Zoe sedang duduk dan memejamkan matanya. Sementara itu, saat ini kesadaran Hongdi hilang, dan matanya berubah merah. Pita di rambutnya pecah, dan rambutnya jadi terurai. Di belakang Hongdi berdiri sosok ilusi seorang pemuda tampan yang mirip Santai, yang dikelilingi kabut hitam. Sementara itu tubuh asli Santai duduk di atas peti mati, dan matanya juga tertutup. Kemudian Chihu mulai bergerak maju, dan langsung mengepalkan tangannya, yang seketika sebuah pusaran raksasa muncul dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Sementara itu sosok ilusi pemuda tampan di belakang Hongdi menggerakkan tangannya, yang seketika Hongdi mengikutinya, dan menggerakkan tangannya juga. Sebuah busur panah muncul, dan Hongdi langsung melancarkan panah itu ke arah Chihu. Seketika tubuh Chihu mundur, dan terluka akibat serangan Hongdi. Kemudian Chihu kembali membentuk segel dan sebuah bola raksasa muncul di depannya. Sementara itu sosok ilusi pemuda tampan di belakang Hongdi berubah menjadi asap, dan masuk ke dalam tubuh Hongdi. Kemudian Hongdi mengeluarkan 5 binatang dari 5 roh elemen, yang saat ini tersisa 4 binatang. Kemudian gambar kapak di dahi Chihu berkedip-kedip, dan gambar kapak itu langsung mendarat di bola raksasa di depan Chihu, yang seketika berubah menjadi kapak besar. Jiwa asal Zoe pun mengatakan, domainku menggila. Karena aku sudah gila karena cinta, aku telah mencapai lambang kegilaan. Chihu, aku akan menggunakan tubuhmu untuk menampilkan domainku yang belum ditampilkan dalam lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan tenang. Saat ini domain Zoe muncul di sekitar tubuh Chihu. Sementara itu cahaya merah di mata Hongdi menjadi lebih terang, dan Hongdi langsung mengeluarkan kelopak bunganya. Bunganya itu yang awalnya merah saat ini menjadi hitam. Hongdi memetik 2 benang sari yang tersisa, dan memetik semua kelopak bunga yang tersisa. Kemudian Hongdi melemparkannya ke 4 roh binatang, yang seketika menciptakan pusaran yang sangat kuat. Asap dari pemuda tampan kembali keluar dari tubuh Hongdi. Tubuh ilusi pemuda tampan memasuki pusaran 4 roh elemen, dan pusaran itu berubah menjadi makhluk yang sangat seram. Sementara itu kesadaran Hongdi kembali, saat ilusi pemuda itu keluar dari tubuh Hongdi, dan saat ini wajah Hongdi menjadi sangat pucat. Kemudian Chihu langsung mengayunkan kapaknya ke bawah seperti meteor. Sementara itu binatang seram itu mengangkat salah satu cakarnya yang seketika cakarnya itu hancur, saat terkena kapak Chihu. Kemudian 2 benang sari muncul, dan Chihu kembali mengayunkan kapaknya, dan membuat benang sari itu dihancurkan. Sementara itu kapak Chihu juga hancur oleh serangan tanduk binatang seram itu, yang seketika berubah menjadi debu. Namun binatang seram itu juga ikut menghilang.
Santai yang duduk di atas peti mati, saat ini dia terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara itu domain Zoe yang ada di tubuh Chihu menghilang, dan sekarang tubuh Chihu tidak lagi dikendalikan dan kembali sadar. Saat ini Chihu merasakan rasa sakit yang sangat kuat di tubuhnya. Sementara itu jiwa asal Zoe kembali ke tubuh asli Zoe, namun tiba-tiba sebuah cakar hitam muncul, dan menerjang ke arah Zoe.